Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang anak-anakku sekalian. Pada pertemuan hari ini kita memasuki bab 4, yaitu hubungan struktural dan fungsional pemerintah pusat dan daerah. Pada bab ini kalian akan mendalami harmonisasi pemerintah pusat dan daerah dengan cara memaknai desentralisasi atau otonomi daerah dalam konteks Negara Kesatuan Republik Indonesia. Kedudukan dan peran pemerintah pusat, kedudukan dan peran pemerintah daerah, dan memaknai hubungan struktural dan fungsional pemerintah pusat dan daerah. Pada bab ini kalian akan mempelajari yang pertama, judul kecilnya yaitu desentralisasi atau otonomi daerah dalam konteks Negara Kesatuan Republik Indonesia. Bagian A ini yaitu yang pertama, desentralisasi. Desentralisasi ini berasal dari bahasa Belanda yaitu di yang berarti lepas dan kentrum yang berarti pusat. Jadi desentralisasi ini adalah sesuatu hal yang terlepas dari pusat. Kemudian ada dua kelompok mendefinisikan desentralisasi ini. Yang pertama dari kelompok Anglo-Saxon, yaitu mendefinisikan desentralisasi sebagai penyerahan wewenang dari pemerintah pusat baik kepada para pejabat pusat yang ada di daerah yang disebut dengan dekonsentrasi maupun kepada badan-badan otonom daerah yang disebut devolusi. Kemudian ada kelompok kedua yaitu kontinental, yaitu dia membedakan desentralisasi menjadi dua bagian. Yang pertama, desentralisasi jabatan atau dekonsentrasi dan desentralisasi ketatanegaraan. Kemudian untuk pengertian dekonsentrasi tersebut adalah pelimpahan wewenang dari pemerintah pusat kepada daerah otonomi sebagai wakil pemerintah atau perangkat pusat di daerah dalam kerangka negara kesatuan. Kemudian menurut Amran Muslimin, desentralisasi ini terbagi menjadi 3. Yang pertama yaitu desentralisasi politik. Desentralisasi politik ini yaitu pelimpahan wewenang dari pemerintah pusat yang meliputi hak mengatur dan mengurus kepentingan rumah tangga sendiri bagi badan-badan politik di daerah yang dipilih oleh rakyat dalam daerah-daerah tertentu. Kemudian desentralisasi fungsional, yaitu pemberian hak kepada golongan-golongan tertentu untuk mengurus segolongan kepentingan tertentu dalam masyarakat, baik terikat maupun tidak pada suatu daerah tertentu, seperti misalnya mengurus irigasi bagi petani. Kemudian yang terakhir, desentralisasi kebudayaan, yaitu pemberian hak kepada golongan-golongan minoritas dalam masyarakat untuk menyelenggarakan kebudayaan sendiri, contohnya seperti ritual kebudayaan. Dengan demikian dapat disimpulkan bahwa desentralisasi pada dasarnya adalah suatu proses penyerahan sebagian wewenang dan tanggung jawab dari urusan yang semula adalah urusan pemerintah pusat kepada badan-badan atau lembaga-lembaga pemerintah daerah. Kemudian di sini ada fungsi desentralisasi. Yang pertama yaitu satuan-satuan desentralisasi lebih fleksibel dalam memenuhi berbagai perubahan yang terjadi secara cepat. Kemudian yang kedua yaitu satuan-satuan melaksanakan tugas lebih efektif dan fleksibel. Kemudian satuan-satuan desentralisasi
lebih inovatif. Kemudian yang terakhir yaitu satuan-satuan desentralisasi mendorong tumbuhnya sikap moral yang lebih tinggi serta komitmen yang lebih tinggi dan lebih produktif. Kemudian di sini ada kelebihan dan kekurangan desentralisasi. Yang pertama, kelebihan desentralisasi itu yaitu struktur organisasi yang didesentralisasikan merupakan pendelegasian wewenang untuk memperingan manajemen pemerintah pusat. Kemudian mengurangi bertumpuknya pekerjaan di pusat pemerintah. Selanjutnya, dalam menghadapi permasalahan yang amat mendesak, pemerintah tidak perlu lagi menunggu instruksi dari pusat. Untuk kekurangan desentralisasi, yang pertama yaitu besarnya badan-badan struktural pemerintah yang membuat struktur pemerintah bertambah kompleks yang berimplikasi pada lemahnya koordinasi. Kemudian keseimbangan dan kesesuaian antara bermacam-macam kepentingan daerah lebih mudah terganggu. Kemudian selanjutnya yaitu desentralisasi teritorial mendorong timbulnya paham kedaerahan. Yang terakhir, keputusan yang diambil memerlukan waktu yang lama karena memerlukan perundingan yang bertele-tele. Kemudian kita memasuki yang kedua yaitu otonomi daerah. Di sini menurut para ahli yang pertama itu Ibu ambil menurut J. Chong, pengertian otonomi daerah sebagai kebebasan untuk melihat dan memajukan kepentingan khusus daerah dengan keuangan sendiri, menentukan hukum sendiri dan pemerintahan sendiri. Kemudian di sini juga ada menurut Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 9 Tahun 2015 tentang perubahan kedua atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang pemerintahan daerah. Otonomi daerah adalah hak, wewenang, dan kewajiban daerah otonomi untuk mengatur dan mengurus sendiri urusan pemerintahan dan kepentingan masyarakat sesuai dengan peraturan perundang-undangan. Adapun tujuan otonomi daerah ini adalah untuk meningkatkan daya guna dan hasil guna penyelenggaraan pemerintahan dalam rangka pelayanan terhadap masyarakat dan pelaksanaan pembangunan sesuai peraturan perundang-undangan. Jadi, otonomi daerah adalah kewajiban yang diberikan kepada daerah otonom untuk mengatur dan mengurus sendiri urusan pemerintah dan kepentingan masyarakat setempat menurut aspirasi masyarakatnya. Kemudian yang ketiga yaitu otonomi daerah dalam konteks negara kesatuan. Negara Republik Indonesia sebagai negara kesatuan menganut asas desentralisasi dalam penyelenggaraan pemerintahan dengan memberikan kesempatan dan keleluasan kepada daerah untuk menyelenggarakan otonomi daerah. Pelaksanaan otonomi daerah di Indonesia ini diselenggarakan dalam rangka untuk memperbaiki kesejahteraan rakyat. Pengembangan suatu daerah dapat disesuaikan oleh pemerintah daerah dengan memperhatikan potensi dan kekhasan daerah masing-masing. Hal ini merupakan kesempatan yang sangat baik bagi pemerintah daerah untuk membuktikan kemampuannya dalam melaksanakan kewenangan yang menjadi hak daerah. Kemudian yang keempat yaitu landasan hukum.
hukum penerapan otonomi daerah di Indonesia. Ini ada banyak sekali undang-undang yang mengatur tentang otonomi daerah. Salah satunya yaitu yang pertama Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1945 tentang Komite Nasional Daerah. Kemudian yang kedua, Undang-Undang Nomor 22 Tahun 1948 tentang Pokok-pokok Pemerintah Daerah. Ada juga yang ketiga, Undang-Undang Negara Indonesia Timur Nomor 44 Tahun 1950 tentang Pemerintah Daerah Indonesia Timur. Di sini banyak sekali ya undang-undang yang mengatur, tapi hanya 3 saja yang ibu masukkan. Kemudian yang kelima yaitu nilai-nilai, dimensi, dan prinsip otonomi daerah di Indonesia. Otonomi daerah pada dasarnya adalah hak, wewenang, dan kewajiban daerah otonom untuk mengatur dan mengurus sendiri urusan pemerintah dan kepentingan masyarakat setempat sesuai dengan peraturan perundang-undangan. Di sini terdapat 2 nilai dasar yang dikembangkan dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945 yang berkenaan dengan pelaksanaan desentralisasi dan otonomi daerah di Indonesia. Yang pertama yaitu nilai unitaris, yaitu diwujudkan dalam pandangan bahwa Indonesia tidak mempunyai kesatuan pemerintah lain di dalam yang bersifat negara, yang berarti kedaulatan yang melekat pada rakyat bangsa dan negara Republik Indonesia tidak akan terbagi di antara kesatuan-kesatuan pemerintah. Kemudian nilai dasar desentralisasi teritorial, yaitu yang bersumber dari isi dan jiwa pasal 18 Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia pada tahun 1945. Berdasarkan nilai ini, pemerintah diwajibkan untuk melaksanakan politik desentralisasi dan dekonsentrasi di bidang ketatanegaraan. Kemudian di sini ada dimensi desentralisasi. Yang pertama, dimensi politik, yaitu kabupaten atau kota dipandang kurang mempunyai fanatisme kedaerahan sehingga resiko gerakan separatisme dan peluang berkembangnya aspirasi federalis relatif minim. Kemudian dimensi administratif, yaitu penyelenggaraan pemerintah dan pelayanan kepada masyarakat relatif dapat efektif. Kemudian kabupaten atau kota, yaitu ujung tombak pelaksanaannya pembangunan, sehingga kabupaten atau kota-kota lah yang lebih tahu kebutuhan dan potensi rakyat di daerahnya. Kemudian di sini ada 5 prinsip penyelenggaraan pemerintahan daerah. Yang pertama, prinsip kesatuan. Prinsip kesatuan ini yaitu harus menunjang aspirasi perjuangan rakyat guna memperkokoh negara kesatuan dan mempertinggi tingkat kesejahteraan masyarakat lokal. Kemudian yang kedua, prinsip real dan tanggung jawab, yaitu pemberian otonomi kepada daerah harus merupakan otonomi yang nyata dan bertanggung jawab bagi kepentingan seluruh warga daerah. Kemudian yang ketiga, prinsip penyebaran, yaitu asas desentralisasi merupakan dilaksanakan dengan asas dekonsentrasi. Caranya dengan memberikan kemungkinan kepada masyarakat untuk kreatif dalam membangun daerahnya. Yang keempat, prinsip keserasian. Nah, pemberian otonomi kepada daerah mengemukakan aspek keserasian dan tujuan di samping aspek
pendemokrasian. Yang terakhir, prinsip pemberdayaan, yaitu tujuan pemberi otonomi kepada daerah adalah untuk meningkatkan daya guna dan hasil guna penyelenggara pemerintah di daerah, terutama dalam aspek pembangunan dan penyelenggaraan kepada masyarakat serta meningkatkan pembinaan kestabilan politik dan kesatuan negara. Dalam pelaksanaan otonomi daerah, prinsip otonomi daerah yang dianut adalah yang pertama yaitu nyata. Secara nyata diperlukan sesuai dengan situasi dan kondisi objektif di daerah. Yang kedua itu bertanggung jawab. Pemberian otonomi diselaraskan dan diupayakan untuk memperlancar pembangunan di seluruh pelosok tanah air. Yang ketiga yaitu dinamis. Dinamis ini yaitu pelaksanaan otonomi selalu menjadi sarana dan dorongan untuk lebih maju dan lebih baik lagi.